Bencana atau erupsi Gunung Merapi, saat ini terjadi di Gunung Ruang, Tagulandang, Sulawesi Utara. Nah, melihat hal ini, ternyata jauh pada peradaban leluhur lalu, ada juga cerita atau mitos mengenai bencana letusan gunung berapi, yang kemudian menjadi cerita turun-temurun. Sebagaimana dirilis oleh Historia Bolang Mongondo Raya, dalam sebuah catatan Eropa oleh Wilken dan Swartz, saat mengunjungi Bolang Mongondo di tahun 1843, bahwa di masa lalu, di wilayah Laut Sulawesi, membentang daratan luas nan kaya atau disebut Tondoga. Tondoga merupakan daratan kaya dengan emasnya, semua hidup makmur dan sejahtera. Namun ada hal tabu yang tak bisa diucapkan di tempat tersebut yaitu walo, walio, dan loba. Dalam bahasa Mongondo kata-kata ini adalah menggerutu, dan hal ini sangat dilarang. Dan konon, pantangan tersebut suatu ketika dilanggar dan diucapkan oleh seorang lelaki Todogia, maka tiba-tiba terjadi gempa yang maha dahsyat serta gunung-gunung meletus, seluruh penduduk tenggelam ke dasar lautan. Hanya ada seorang lelaki dan perempuan yang selamat. Lelaki tersebut diceritakan bernama Ian. Dia yang tersisa menangis dan meratapi seluruh keluarga dan hartanya yang telah tenggelam ke dasar lautan. Di tengah keterputusasaannya, serta perasaannya yang terus dihantui dengan ketakutan akibat bencana yang terjadi, kemudian dia berdoa, agar ketika dia mati, tubuhnya bisa menyatu bersama batu, yang menjadi saksi atas peristiwa bencana dahsyat tersebut. Dari cerita turun-temurun ini, doa Ian dikabulkan, jasadnya menyatu bersama batu karang, yang dikenal Batu Ian. Lokasi situs Batu Ian saat ini berada persis di bawah jembatan pelabuhan PT Chons North Sulawesi, perusahaan semen di Kabupaten Bolang Mongondo. Tak jauh dari situs Batu Ian, juga terdapat situs Batu Toimoy, kisahnya juga sama. Sang gadis perawan suci yang selamat dari peristiwa bencana tersebut, juga terus meratapi keluarganya yang tenggelam. Doanya juga dikabulkan, jasadnya juga menyatu ke dalam batu, dikenal dengan Batu Toimoy. Saat ini lokasi tersebut berada tak jauh dari Bandara Bolang Mongondo, di Tanjung Ompu. Kisah tentang bencana selalu ada dalam setiap cerita mitos, suku-suku yang berada wilayah cincin api Samudera Pasifik. Jika kita amati gugusan gunung berapi aktif yang membentang dari Filipina sampai Sulawesi Utara, yang mengelilingi Laut Sulawesi, bisa jadi letusan puluhan gunung berapi secara bersamaan inilah, yang menyebabkan terjadinya pembentukan Laut Sulawesi. Gugusan pulau yang sebelumnya dari Sulawesi Utara ke Filipina yang tersambung, putus oleh bencana. Air Laut Samudera Pasifik masuk, dan letusan Gunung Jolo di antara deretan Pulau Kalimantan ke Filipina juga putus, air laut dari Laut Cina Selatan masuk dan membentuk Laut Sulawesi. Dalam riwayatnya, hamparan dataran yang luas nan kaya Tondoga, jatuh ke pedalaman bumi, juga menarik air laut yang masuk dari arah Laut Jawa membentuk Laut Sulawesi. Migrasi penduduk dari dataran rendah ke dataran tinggi terjadi, bahasa induk pecah menjadi beberapa bahasa, karena terpisah menjadi beberapa bagian kelompok yang menghuni pulau-pulau yang aman dari bencana. Bahasa induk Austronesia membentuk cabang bahasa baru. Bahasa induk ini dapat diamati dari kesamaan kelompok bahasa yang dikenal grup bahasa Filipina besar Greater Central Filipina. Dalam satu induk bahasa Austronesia, para peneliti juga meyakini bahwa bangsa Austronesia pernah menjadi satu induk yang sama kemudian menyebar. Penyebaran ini pun membentang dari Kalimantan, Filipina dan Sulawesi. Dan bisa saja, nenek moyang leluhur bangsa Austronesia sebelumnya, adalah penghuni daratan luas Tondoga yang hilang atau tenggelam, oleh dahsyatnya erupsi bersamaan letusan gunung api dari cincin api Pasifik. Peradaban yang hilang dalam sebuah bencana di negeri Timur Jauh, juga pernah dicatat oleh Onesicritus, pada tahun 290 sampai 360 sebelum Masehi, seorang pelancong Yunani kuno. Bahwa di negeri Timur Jauh terdapat sebuah pulau kaya emas Taprobana, yang hilang dalam sebuah bencana dahsyat dalam satu malam. Kini, setelah sekian lama Gunung Kabaruang di Pulau Tagulandang kembali erupsi. Dari kisah erupsi ini, apakah mungkin kisah bencana di masa lalu tidak hanya sebuah mitos belaka? Mungkinkah kisah Tondoga adalah kisah nyata? Entahlah, wallahu alam bisawab. Gunung berapi menjadi bagian dari sejarah peradaban kehidupan di semenanjung utara Sulawesi. Ribuan tahun kita telah hidup berdampingan dengan gunung berapi. Waspada dan bijak telah diajarkan leluhur untuk menghadapinya. Dan semoga, erupsi segera berakhir, dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Amin.